Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Pengawas. Salam. Sehat Bu? Sudah lama kami rindu ini Bu. Iya, Ayo alhamdulillah Bu, sama ayo Bu. Bu. Silakan duduk Ibu. Iya Bu. Sehat Bu Kepala? Alhamdulillah Bu. Ibu sehat kan? Alhamdulillah. Udah lama tak kesini, sibuk ya Bu Pengawas. Iya, minggu kemarin ke sini. Pas pulang dari sini minggu kemarin langsung ke Padang. Ada mengikuti diklat penguatan IKM Bukep. Oke Bukep, seperti janji kita kemarin saya nelpon, hari ini baru pulang dari Padang langsung ke sini Bukep. Bukep, kira-kira apa topik pembicaraan kita hari ini Bu Kepala? Karena Bu Kepala nelpon kemarin. Itulah Bu, jadi kami mau ini ada masalah yang kami rasakan di sekolah ini kan. Iya. Masalah P5 Bu. Oh, masalah P5. Iya. Kira-kira dengan apa kira-kira tujuan keinginan Bu Ina untuk berdiskusi atau berbicarakan ini dengan saya gitu. Ini masalah P5 ini kan pemahaman teman-teman fasilitator ini, bahkan itu yang jadi koordinator pun itu kan belum mantap Bu. Jadi kebetulan tema yang kita ambil sekarang itu kan kearifan lokal kan, kearifan lokal. Jadi nampaknya teman-teman itu kebetulan ini topiknya ini membuat KTP masalah kan. Ini kearifan lokal di daerah kita lah ini kan KTP masalah. Jadi nampaknya kawan-kawan ini fokus ke itu Bu, ke produk KTP kita lahnya kan. Sementara kita itu kan yang setahu kita ini yang kita utamakan memang ya untuk KTP Pitalah ini memang tentu harus ada produknya kan. KTP Pitalahnya itu bagaimana membuatnya kan, bagaimana nanti menyajikannya kan, seperti itu mulai dari proses awal. Tetapi yang paling dimensi P3-nya itu. Jadi misalnya ini bagaimana kerjasamanya, bagaimana kreativitasnya untuk mengapakan KTP itu. Kemudian nanti itu kan kalau biasanya itu menyajikan dalam piring biasa, bagaimana nanti kalau dalam bentuk kemasan, itu yang sebenarnya ini dalam benak saya ini itu yang kita apakan Bu, kita tekankan proses itu kepada anak-anak. Jadi kami ingin ini Bu, bagaimana bisa Ibu lebih lagi kan, kalau Bu pengawas yang memberikan itu kepada teman-teman kan, teman-teman lebih percaya ketimbang saya yang memberikan. Jadi kami itu ingin pencerahan lah dari Bu pengawas seperti itu kan. Iya Bu Ina. Kira-kira Bu Ina dari kegiatan P5 membuat ketupat Pitalah itu Bu Ina, di dalam proses pelaksanaan P5 itu kira-kira apa masalah yang Bu Ina hadapi di saat pelaksanaan P5 itu ya Bu. Jadi teman-teman itu kan misalnya ini pembuatan KTP Pitalah itu kan tentu tidak bisa ini seminggu 2 minggu nak Bu. Jadi mulai itu dari untuk KTP-nya bagaimana kan, untuk mulainya bagaimana kan, seperti itu. Jadi setiap kali pertemuan itu ada yang kita tahap langkah-langkahnya kan, seperti itu. Dan kawan-kawan itu nampaknya itu tidak mengamati ini karakter anak-anak ini dalam melakukan itu. Jadi kawan-kawan ini untuk tema yang kearifan lokal ini, mereka hanya berfokus pada hasil KTP-nya itu. Jadi kelompok ini enak rasa KTP-nya kan, ini bagus KTP-nya, padat segala macam. Jadi kawan-kawan guru ini fokus ke hasil ini, ke produk ini Bu. Nah, sementara itu tertinggal bagi mereka itu dimensi yang mau kita ini profil pelajar Pancasila yang mau ini kita tanamkan kepada anak-anak itu. Nah, jadi Bu Ina ingin ini Bu Pik itu menjelaskan kepada kawan-kawan itu
Memang untuk beberapa tema mungkin akan ada produk, tetapi fokus kita tidak hanya ke produk, tapi prosesnya ini, dimensi P3-nya itu yang kita apakan. Karena ini P5 itu kan bagaimana kita mengapakan profil pelajar Pancasila. Bagaimana nanti kalau kita mengambil tema lain, misalnya suara demokrasi, tentu tidak ada produk, kan seperti itu. Bu Ina, kira-kira di samping Bu Ina meminta saya untuk melakukan pembinaan kepada guru-guru, apa kira-kira rencana lain yang akan Bu Ina lakukan untuk menumbuhkan atau memberikan pembinaan kompetensi kepada guru-guru kita agar guru-guru kita itu bisa memberikan penilaian di saat proses, bukan produk. Itu Bu. Jadi nanti Bu, kami inginkan ini Bu bisa menyampaikan bagaimana ini penilaian P5 kan, karena rapor P5 itu kan nanti kita bagikan sekali setahun kan, demikian berarti itu selesai tema 1 berarti ada rapor P5-nya untuk tema 1, nanti tema 2 ada nilai rapornya lagi kan, kemudian ada tema 3 kan, seperti itu. Jadi nanti itu dalam 1 tahun kita tema 1 sudah ada, tema 2 sudah ada, tema 3 sudah ada, dan itu yang akan kita serahkan kepada orang tua. Kawan-kawan ini dalam pengolahan ini itu yang belum, jadi termasuk ini asesmennya Bu ya. Ya, kira-kira Bu Ina di dalam melakukan rencana yang akan Bu Ina lakukan tuh sebelum Bu Ina melakukan kegiatan pembinaan, kira-kira apa saja yang perlu Bu Ina koordinasikan atau dihubungi gitu? Begitu. Jadi rencana begini Bu. Jadi kita apakan siapa-siapa ini yang tim fasilitator tema proyek ini, baik itu untuk tema 1, tema 2, dan tema 3, dan siapa koordinatornya, dan itu yang akan kita kumpulkan bersama Ibu nanti. Itu ya Bu Ina, mudah-mudahan Bu Ina bagaimana perasaan Bu Ina setelah Bu Ina melakukan diskusi dengan saya? Tadinya itu yang dengan siapa ya, saya berunding masalah itu karena sudah sering kita jelaskan kepada kawan-kawan, tapi nampaknya kawan-kawan itu belum berubah juga. Tapi mudah-mudahan ini, jadi kalau dapat ini minggu depan Ibu kesini Bu, bisa enggak? Punya waktu enggak Ibu? Ya, punya waktu. Ya, insya Allah Bu Ina, saya punya waktu 2 hari sebelum kegiatan. Bu Ina mohon ya dikasih pemberitahuan atau di WA aja nggak apa-apa. Oke Bu Ina, terima kasih Bu Ina atas masalah yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada perubahan nanti setelah kita melakukan perbaikan. Makasih banyak Ibu. Makasih banyak. Saya izinnya Pak Kepala Sekolah, Bu. Ibu Pengawas, dari awal kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Kepala sama Bu Pengawas sebagai coachnya, Bapak sebagai coachingnya melakukan coaching, saya amati dari awal sampai selesai tadi. Alhamdulillah kegiatan praktek coachingnya luar biasa mantap. 2 jempol buat Bapak dan Ibu. Tadi dari alur kegiatan coachingnya antara coach dengan coachee itu sudah tergambar tirtanya. Yang pertama tadi tirtanya itu tujuan. Tadi coach telah menanyakan kepada coachee apa tujuan kita bertemu hari ini. Jadi coachee menyampaikan tujuan kepada coach tadi. Alhamdulillah kemudian apa yang diinginkan oleh coachee juga sudah tersalurkan kepada coachnya. Kemudian tadi coach telah mengidentifikasi kenapa masalah terjadi gitu. Kemudian dari identifikasi dan informasi yang dijelaskan oleh coachee menyampaikan kepada coach. Kemudian juga coach menanyakan juga kepada coachee kira-kira dari identifikasi masalah apa solusinya gitu, atau rencana yang akan dilakukan oleh coachee sebagai kepala sekolah. Ternyata coachee sudah menyampaikan panjang lebar rencana-rencana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Nah, itu sudah ada solusi-solusi yang direncanakan oleh kepala sekolah sebagai coaching gitu. Kemudian dalam pelaksanaan solusi yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah, kemudian tuh penuh dengan tanggung jawab gitu. Tadi coach mengorek alur pemikirannya coach, seperti apa tanggung jawab coach dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Itu luar biasa. Coachingnya luar biasa, sudah menguraikan panjang lebar tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian coach juga menyampaikan alhamdulillah itu kesimpulan-kesimpulan dari kegiatan coaching hari ini, sehingga coach menyampaikan kesimpulan dari pembicaraan saat sekarang. Kemudian coach merasa senang karena dengan berdialog, bercerita dengan coach itu membuat wawasan coach terbuka gitu, sehingga kepala sekolah sebagai coachnya itu menemukan solusi-solusi yang cemerlang dengan dimotivasi juga, dikuatkan oleh coach apa yang direncanakan oleh coach gitu, sehingga coach wawasannya terbuka, semangatnya juga menggebu-gebu ya coach ya. Tadi coach mengatakan alhamdulillah senang banget bertemu sama ibu pengawas gitu, karena sudah bisa mencarikan solusi dan menguatkan apa yang saya rencanakan tuh. Jadi saya menjadi kuat lagi ya Pak ya. Nah gitu, sehingga Pak Kepala Sekolah sebagai coach itu sudah merencanakan begitu kuatnya akan menemui buku pengawas lagi ya Pak ya, akan menemui buku pengawas lagi menjelang kegiatan dilaksanakan, kemudian akan berkoordinasi dengan komite juga, dengan stakeholder yang berkaitan dengan dunia pendidikan gitu. Ini luar biasa nih Pak Kepala Sekolahnya Bu dalam menyelesaikan suatu masalah di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Alhamdulillah kemudian perasaan itu sudah tergambar senangnya karena wajah kepala sekolah itu udah berubah Bu. Tadi agak sedikit cemberut baru datang, sekarang udah selesai coaching kita, dia sudah gembira, udah senyum-senyum, udah terbayang bagi beliau hal-hal yang akan dilakukan nanti setelah di sekolah nanti. Dan saya yakin nih beliau setelah upacara besok ini membriefing nih, mempersiapkan kegiatan-kegiatan hasil dari pembicaraan antara Pak Kepala sebagai coach dengan Ibu Pengawas sebagai coachnya gitu. Itu mungkin yang bisa saya beri tanggapan alhamdulillah. Dan coachnya juga luar biasa. Coachnya luar biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Guna pertanyaan yang diberikan itu untuk mengoreksi masalah apa yang terjadi dan apa solusi yang dicari yang akan dilalui oleh kepala sekolah. Luar biasa Ibu Pengawasnya sebagai coach luar biasa mengorek, mengidentifikasi dari masalah-masalah yang dihadapi dan mencarikan solusi yang lebih luar biasa, sehingga dari kegiatan coaching kita ini coach bisa mencari solusi sendiri dengan masalah yang dihadapi, luar biasa, dan diberi penguatan oleh pengawas. Makasih Pak Kepala, Pak Pengawas. Hari ini saya mengamati, makasih, itu mungkin tanggapan saya. Mohon maaf terlebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.